Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren. Kali ini saya kembali akan mengomentari video dari Tanpa Ragi. Ini kita kembali lagi ya, udah lama kita nggak mengomentari video-video dia yang ngawur nih guys. Kita akan langsung aja tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo semua. Kita sering mendengar Muslim berkata bahwa Quran adalah wahyu yang diturunkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi lewat malaikat Jibril yang ditemukan di Gua Hiro. Mereka berkata bahwa Quran Maka Jibril bukan ditemukan di Gua Hiro. Awalnya salah ya. Guys, Allah tuh menyampaikan firman ke Nabi Muhammad tuh melalui perantaraan malaikat Jibril dan juga langsung masukkan wahyu atau firman Allah tuh ke dalam hatinya Nabi Muhammad gitu. Jadi bukan lewat semua lewat malaikat Jibril guys, dan itu malaikat Jibril bukan ditemukan. Tapi memang malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad atas perintah Allah SWT untuk menyuruh Nabi Muhammad itu untuk ikro, itu baca Quran guys. Ikro, bacalah, aku tak bisa kata Nabi Muhammad. Bacalah sampai 3 kali. Jadi bukan Nabi Muhammad menemukan malaikat Jibril, tapi memang malaikat Jibril ditugaskan Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad untuk mengajarkan dia membaca Quran. Menyampaikan wahyu pertama yaitu tentang ayat Iqra. terjaga keasliannya tanpa campur tangan manusia, tidak pernah berubah sejak diturunkan kepada Muhammad, dan Al-Quran di seluruh dunia sama. Nah, bentar. Kenapa? Ini logika sama ya. Karena metodenya berbeda dengan Kristiani. Ini kan agama Kristen. Langsung saya sebut aja guys ya. Di Kristen itu ya, ini metode dasarnya yang harus sudah pahami. Di Islam itu metodenya dihafal dan dicatat. Yang menghafal banyak. Para sahabat itu semua menghafal dan juga dicatat. Jadi ada dua, kalau ibarat sekarang ini ya, penyimpanan tuh ada di manusianya ya. Kita kepala ini kan ada merupakan sebuah komputer kepala kita nih. Otak kita ini komputer yang bisa menyimpan memori kan, ingatan gitu. Nah, juga disimpan di dalam manuskrip kayak pelepah kurma, kulit kambing gitu kan. Jadi ada dua media penyimpanan gitu. Nah, kalau Kristiani tidak ada hafalan gitu guys. Nah, Alkitab ditulis mulai sejak Yesus sudah pergi. Itu kalau nggak salah tuh abad kira-kira abad pertama, gitu kan. Nah, itu baru mulai dikanonisasi. Nah, Anda bayangkan ya, tanpa dihafal, ya berusaha ingat apa yang Yesus ucapkan waktu itu, ya, dan itu pun bukan langsung murid yang langsung menulis, tapi kira-kira udah kira-kira 80 tahun kemudian gitu. Jadi murid-murid yang jadi orang-orang itu kalau itu murid pun masih hidup itu udah berumur 60 tahun, udah pikun guys gitu. Ya kan? Bagaimana bisa mengingat kembali apa yang ada pada waktu dia sama Yesus guys. Jadi beda. Jadi aku metode dihafal. Ini dan dicatat juga. Ini cuman ditulis dan itu pun ditulis berdasarkan ingatan masa lampau. Kita aja ya. Kisah nih, saya baru kemarin mengalami kejadian ya, pernah ya itu mengalami kejadian di saksi ya. Ada teman saya dipukuli gitu kan, wanita dipukuli di depan saya dan juga saksi lain, tapi saya dijadikan saksi padahal saya di situ deh. Semua tuh terjadi di depan saya. Ada adegan kekerasan terhadap teman saya ini. Cuman ketika saya dibuatkan surat pernyataan, saya lupa apakah benar dia memegang gunting gitu kan, apakah dia pakai tangan kanan tangan kiri, apakah dia ada menendang perut, itu saya lupa guys. Makanya saya katakan saya lupa banyak pak, polisinya marah, nggak bisa pak, bapak harus bilang iya apa tidak ya. Itu baru kejadiannya baru berlangsung, apalagi ini udah lama. Jadi sekali lagi ini orang, jadi gini, dia seharusnya mengkritik kitab sucinya gitu, karena metodenya ditemukan. Jadi tulisan itu pun ya, yang katanya tulis abad ke-1 itu ditemukan. Jadi nggak ada serah terima. Ya. Anggaplah masih mending gini, yang dibilang dia misalnya ditemukan, ditulis di abad pertama gitu kan, oleh orang gereja itu, dikanonisasi, lalu diserahkan teman-teman, oke. Tapi enggak, ini kanonisasi itu ditemukan guys. Jadi di Taya itu nulis abad pertama atau tidak gitu. Jadi nggak ada warisan turun temurun, nggak ada hafalan. Jadi itu sangat lemah guys. Itu soalnya dipikirkan dia gitu. Makanya nggak heran kalau itu banyak versi, ada versi Sabelar, versi IET draft, apalagi macam-macam lagi. Bahkan ada yang saya udah buat videonya ya. Jadi Alkitab itu ada bahkan sampai dibuang ayatnya sampai 3 kali lipat jumlah total Al-Quran guys. Ada yang ayatnya ditambahkan kemudian, ada yang dibuang sampai berapa ribu ayat gitu. Itu saya buatkan videonya, Anda bisa searching di Google sendiri.
kajian mengenai itu, yaitu dibahas oleh 3 pakar Alkitab dari 74 pakar Alkitab dari pihak kita sendiri dari Universitas Harvard. Dan atas keberanian mereka itu, ya atas kekritisan mereka itu, ya mereka dipecat guys. Luar biasa kan? Karena kritis, mengkaji, dipecat gitu. Jadi yang berlaku memang dalam agama Kristen itu memang dogma imani saja. Kalau enggak masuk jatuh dalam dosa gitu. Imani saja apa kata pendeta, masuk dalam dosa. Makanya dalam dosa, makanya mereka dipecat gitu. Karena tidak memakai dogma ini gitu kan. Kita akan sambung videonya guys. Hanya karena ada satu ayat di dalam Quran yang menyatakan bahwa Quran dijaga oleh Allah. Nah, ini jadi Allah itu tidak sembarang berfirman gitu. Pakai logika gitu kan. Buktinya dijaga karena dihafal guys. Kayak Pancasila. Nih, saya tidak ada pegang teks Pancasila sama sekali. Siapa yang ada masih pegang teks Pancasila? Tes. Benar nggak saya sampaikan ini ya? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebenaran dalam persatuan perwakilan. Sila kelima, besok bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu baru Pancasila. Itu Al-Quran. Jadi bisa lebih panjang nih guys. Nah, ini kalau dihafal seperti ini ya, saya tidak butuh lagi semua itu, dokumen-dokumen itu saya butuh lagi ya. Mau itu Quran dibakar, mau Pancasila itu dibakar, kan tidak peduli. Bukan tidak peduli, bahasa itu tidak pengaruh. Pengaruh adalah paling nggak marah gitu kan, kenapa sih Quran dibakar? Tapi tidak mempengaruhi dokumentasi. Kenapa? Saya bisa kembali menuliskannya gitu. Terus saya tinggal ucapkan, orang lain nulis. Karena metode dihafal guys, itulah kekuatan hafalan gitu. Nah, makanya Allah benar ya. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami yang meliharanya. Jadi Allah melihara dengan memudahkan umat Islam untuk menghafalnya guys. Coba lihat, ada nggak yang tidak lain dipelihara? Karena tidak dihafal gitu kan. Pancasila itu aja karena pendek 5 kalimat. Itu kalau panjang coba. Kitab hukum aja orang nggak hafal, harus buka lagi. Hakim itu ketika bersidang itu masih buka-buka lagi. Pengacara masih buka-buka kitab hukum pidana gitu. Nah, lagi pendeta. Ceramah pasti buka-buka kitab gitu. Beda dengan ustadz yang sudah hafal Quran. Maka soal hidayah itu sampai ingat ayatnya, surat berapa, posisinya di Quran dan arti terjemahnya luar biasa. Jadi beda. Jadi sekali lagi guys ya, ini makanya Allah tuh berani mengklaim kalau dia memang yang menjaganya. Ya, karena itu metodenya beda, dihafal guys. Cuman satu-satunya tidak suci dunia ini yang dihafal cuman Quran. Makanya Quran terjaga karena metodenya dihafal, bukan sebuah kitab yang hanya ditulis dan itu pun ditemukan gitu, bukan ada 105 gitu. Yaitu Al-Quran surah 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami dalam kurung pula yang memeliharanya. Namun, benarkah demikian? Nah, pada video ini, kita akan belajar tentang sejarah Quran yang selalu berusaha disembunyikan oleh para ustadz. Enggak, ini enggak sembunyikan ya. Saya aja bisa nih sampaikan nih. Jadi waktu itu Quran itu ya guys, jadi gini, waktu itu ya, itu Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Quran ya, nggak pernah Nabi Muhammad memerintahkan itu. Nah, ketika tiba zaman Utsman, kan para sahabat udah menghafal tuh, udah menuliskan di lembaran-lembaran kulit kurma, beberapa kurma, kulit kambing segala macam. Nah, Utsman berinisiatif karena melihat banyaknya para penghafal Quran itu yang meninggal dan yang syahid di medan perang gitu kan, melawan musuh-musuh Islam, maka dia berpikir ini sebaiknya dibukukan gitu ya kan. Nah, dibukukan agar takut nanti kalau penghafal Quran habis gitu kan, mati di medan perang. Tapi faktanya kan tidak, sampai sekarang masih ada penghafal Quran banyak malah guys. Jadi sebenarnya ketakutan Utsman itu nggak terbukti, cuman demi lebih amannya lagi ya, biar tidak biar ada persatuan gitu kan, makanya dikumpulkanlah semua para penghafal Quran dan juga apa yang mereka dokumentasikan dikumpulkan semuanya. Nah, akhirnya mereka mengulang merefresh hafalan mereka, gitu kan. Silakan hafalan kamu disamakan guys, ya. Lalu juga dicek catatannya. Nah, baru jadi mereka mendengar gitu. Dan mereka merasa mungkin karena dialek kan ada beda sedikit biasa gitu. Misalnya kayak orang bule ngomong bahasa Indonesia pasti agak beda sedikit kan, dialek. Atau orang Minang, orang Batak atau orang Cina pasti agak beda ngomong Indonesianya. Itu dialek namanya, nggak biasa, nggak apa-apa gitu. Penting artinya nggak beda. Nah, jadi mereka ini disatukan semua, ya kan,
disamakan semua hafalannya guys, dan memang terbukti sama gitu, makanya ada kesepakatan. Kalau nggak sama pasti nggak ada kesepakatan. Nanti semuanya sepakat nih, setelah semua udah dihafalin, udah dikumpulin data-datanya semua dari hafalan, dari yang tulis, akhirnya untuk agar ada persatuan, ya biar tidak disalahgunakan gitu kan, karena semua udah sepakat, akhirnya yang catatan itu semua dibakar untuk agar ada satu yang bisa dipergunakan sebagai persatuan gitu guys. Inilah hasil dari semuanya tadi gitu. Inilah dia. Nah, jadi kalau semuanya tuh nanti kalau ambil dari sini, dan itu pun dicek dengan hafalan masing-masing dan sama. Jadi memang sangat sangat detail gitu guys. Nggak seperti kita, dan nggak seperti itu. Hanya ditemukan katanya di kanonnya tanggal abad pertama, tapi faktanya adalah itu itu tidak langsung ditulis zaman Yesus. Yang kan lagi dihafal, ditulis saja tidak pada zaman Yesus. Baru pada abad pertama, gitu kan ketika yang itu kalau memang itu Yesus ya, itu udah tua, udah pikun gitu guys, umur 60-80 tahunan. Gitu. Dan itu pun tidak ada salah terima kalau memang itu murid Yesus. Ini apa yang udah kami bukukan ya. Salah terima nggak ada, tapi itu bukan pula dari mana-mana gitu guys. Nah, jadi nggak jelas apakah itu memang betul-betul muridnya nulis gitu, karena ditemukan kan. Beda kalau Al-Quran yang memang turun temurun gitu guys. Yang perlu kita pahami. Jadi nggak ada yang sembunyikan. Saya sebutkan sini terang-terangan gitu. Belum dia ngomong gitu kan. Cuman karena topik bahasa Islam kajian ini sangat luas, tentu nggak dibahas itu aja, banyak yang dibahas. Makanya orang-orang yang tanpa ragi, orang Kristiani yang sok-sok tahu ini harusnya dengar ceramah gitu. Banyak yang diceramahkan, banyak kajian. Ilmu Islam itu udah banyak ya, ada fikih, tasawuf, ya, ilmu kalam, dan segala macam, banyak sekali guys. Jadi nggak hanya ini saja yang dibahas gitu, ya kan? Oke, kita mulai aja ya. Dukung melalui dana. Ini orang minta dana guys. Ya dia buat konten demi dana gitu. Kalau saya alhamdulillah saya memang dari saya sendiri, modal saya sendiri gitu. Karena memang kepentingan dakwah itu guys harus pakai modal kita sendiri gitu. Bukan minta sumbangan orang gitu kan. Ini memang jelas ya udahlah minta sumbangan gitu kan. Ngawur pula gitu kan. Nyerang agama orang pula gitu kan. Oke, kita langsung nonton videonya guys. Nah, menurut tradisi, Muhammad mulai menerima wahyu pada tahun 610 sampai ketika dia meninggal pada tahun 632. Pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal, pada zaman dinasti Rasidun di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Nah, ingat, itu selain dikumpulkan, Al-Quran yang tadi yang saya bilang itu juga dihafal ya. Jadi juga disetorkan hafalan. Jadi bukan cuma mengumpulkan Al-Quran, tapi juga yang tulis masing-masing sahabat, tapi juga dengan menyamakan hafalan guys. Itu yang nggak disampaikan oleh dia ini. Pengumpulan dan kanonisasi Quran oleh Utsman diperkirakan selesai pada tahun 650, 18 tahun setelah Muhammad meninggal. Setelah Al-Quran versi Utsman ini Ya, meskipun 18 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, tapi dia dihafal metodenya guys. Nah, ini kanonisasi Injil coba Alkitab itu berapa? 80 tahun atau 100 tahun setelah setelah Yesus itu pergi. Lebih lama lagi dan tidak dihafal guys gitu. Dan tidak ada otentikitas. Ini kan jelas ada ya sejarah. Utsmanin melakukan ini. Itu kan tidak ada muridnya melakukan itu. Dan sejarah hanya ditemukan guys. Ibaratnya gini loh. Ngaku-ngakunya nih. Dulu Utsman ini buat ini. Kalau ibarat contoh Utsman ya. Dulu Utsman gini nih. Padahal nggak ada. Kalau ini jelas sejarah. Kalau mereka tidak. Mereka hanya menemukan guys. Yang katanya ini adalah Injil buatan Lukas. Ini tulisan Matius. Itu saja. Nggak ada stratima kayak gini kan. Kejadian gini nggak ada. Catatan sejarah. Ya. Detail seperti ini. Utsman mengumpulkan gitu kan. Lalu disamakan hafalan itu nggak ada guys. Gitu. selesai dikanonisasi, dia memerintahkan untuk membakar semua materi Quran lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baru dikanonisasi itu dan disebarkan ke beberapa provinsi. Nah, makanya nggak khawatir, dibakar sekalipun nggak khawatir. Kenapa? Ingat yang dibakar itu adalah potong-potongan ya, biar tidak disalahgunakan. Karena bahaya kan? Bahaya, karena ini perlu verifikasi gitu. Memang sebenarnya udah dihafal gitu, tapi kan yang nggak hafal nanti bisa dikenakan fitnah gitu ya. Makanya penting dihafal. Jadi sudahlah dihafal,
kanonisasi lagi lebih mantap gitu kan. Itu poinnya guys, yang harus dipahami. Nah, tentunya pertanyaan pertama yang timbul adalah, kenapa Al-Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad meninggal? Jawabannya karena peperangan sudah sering terjadi. Ya waktu itu kan Imam Muhammad sudah ada, masih ada, gampang. Jadi kalau mereka ragu bisa tanya kepada Imam Muhammad gitu. Kalau Imam Muhammad sudah meninggal, mereka bertanya pada siapa? Pada siapa untuk verifikasi, benar nggak ini hafalan ini gitu. Nah, makanya semua berpikir seperti itu gitu. Jadi makanya baru dilakukan ketika Imam Muhammad sudah meninggal. Ibaratnya gini loh guys ya, kayak misalnya kita ya sumbernya kan semua dari Muhammad. Nabi Muhammad menerima firman, wahyu, dia sumbernya, dia yang tahu kan, karena dia yang menerima gitu. Nah, masih ada Nabi Muhammad kenapa dikanonkan gitu kan, kan itu penting gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah tidak ada, baru timbul masalah. Ini bagaimana nanti gitu kan? Kalau yang penghafal ini semuanya mati dalam medan perang, bagaimana? Nah, walaupun itu tapi itu nggak terjadi karena Allah jaga itu kan. Sampai sekarang tuh masih Allah bikin umat Islam tuh hafal Quran banyak gitu. Karena Al-Quran tuh memang dijaga. Jadi sampai kiamat akan ada penghafal Quran gitu. Karena memang penghafal itu adalah apa namanya Allah yang buat untuk menjaga Quran gitu kan. Nah, jadi itu alasannya kenapa dikumpulkan setelah Muhammad meninggal agar tidak ada jadi pindah-pindah gitu guys. Jadi ada orang ngaku ini loh Qurannya kan udah dibakar ya semua kan. Jadi satu aja. Jadi semuanya tuh berdasarkan yang kanonisasi itu udah kelar. Tambah dengan bukti-bukti pendukung berupa hafalan tadi. Jadi siapapun yang bermain kan ini Quran yang asli nggak bisa. Ini kami punya yang udah kami apa sih dan cek lagi hafalannya. Oh kok beda gitu. Jadi sekali lagi guys, verifikasinya sangat banyak gitu, sangat detail, sangat profesional. Gitu. Kunci adalah di hafalan dan kanonisasi itu. Kenapa bukan Muhammad yang mengkanonisasi Quran? Sedangkan Alkitab aja bukan Yesus yang mengkanonisasi. Anda bayangkan ya. Bukan Yesus yang mengkanonisasi, ya kan? Nah, Anda bayangkan. Yesus saja mengucapkan Taurat, Zabur itu ya dari wahyu yang diterimanya gitu. Jadi sekali lagi Yesus saja tidak ada melakukan kanonisasi gitu. Yang melakukan kanonisasi bukan juga muridnya, tapi berapa abad kemudian, gitu. Abad pertama tepatnya gitu kan. Karena itu lagi kira. Jadi punya Anda aja begitu, kenapa Anda urus Muslim gitu? Nah, kalau kami jelas alasannya. Kenapa ya? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu ya di metode dia hafal. Jadi nggak umat tuh ngerasa nggak perlu dikanonisasi. Kenapa? Udah hafal di kepala. Kanonnya di kepala masing-masing gitu. Ibaratnya pegang masing-masing udah pegang kuncinya gitu ya. Sudah pegang Qurannya dalam kepala mereka. Udah aman gitu. Apalagi dikanonisasi gitu. Jadi itu logika sederhana. Kecuali kalau nggak dihafal ya. Nah, lagian kalaupun misalnya nggak ada hafal pun, kan ada Nabi Muhammad tempat bertanya gitu. Dan mereka juga mencatat kan masing-masing di lepah kurma dan kambing itu. Jadi nggak ada masalah di sini gitu. Ya kan? Nah, jadi dia harus paham logika itu, guys. Bukankah Nabi Muhammad yang dipercayakan Quran? Kenapa Allah tidak mengutus Jibril untuk berkata kepada Nabi terakhir, "Hei Nabi, ini ayat yang terakhir ya." Yang disebut Nabi terakhir itu Muhammad. Apa hubungannya ayat terakhir dengan Nabi terakhir, guys? Al-Quran itu diturunkan bertahap. Nah, pada waktu ini turun berapa ayat. Itu sesuai dengan kondisi pada waktu itu gitu. Jadi Al-Quran itu enggak jadi Al-Quran itu enggak seperti kata dia, ini ya ayat pertama Nabi, ayat kedua enggak. Ini orangnya guys enggak ngerti tapi sok-sokan ngomong gitu kan. Kan? Apakah Utsman adalah Nabi? Apakah Utsman pernah mendapatkan mandat dari Nabi untuk mengkanonisasi Quran? Siapa Utsman dan kawan-kawannya sehingga mereka yang menetapkan bahwa inilah Nabi saja ya menyuruh untuk menghafal Quran. Menghafal. Jadi disimpan di dalam kepala. Dan simpan dalam kepala aja boleh disuruh apalagi simpan dalam bentuk kanon. Ya. Sahabat nulis itu Nabi tidak ada marah, bahkan menyuruh tulis, ya kan? Apa namanya di mana aja berupa ke rumah. Tidak ada Rasulullah melarang gitu. Apalagi kalau dikanonisasi gitu, ya kan? Nah, itu guys. Jadi Rasulullah itu ya, dia yang Islam ini ya, kalau kalau tidak dilarang Rasulullah itu berarti boleh, itu saja gitu. Janganlah kamu haramkan sesuatu yang halal gitu. Satu yang tidak dilarang itu halal.
jangan kamu haramkan gitu. Itu dalam Islam. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah melarang untuk mencatat, menulis, bahkan nyuruh gitu kan, sampai dihafal, apalagi cuma masalah kansasi. Tidak pernah Rasulullah melarang gitu. Loh, dan itu penting. Jadi akhirnya sedangkan di kansasi dia jadi dimasalahkan sama orang ini. Apalagi kalau tidak gitu kan. Lagi orang ini guys memang tidak tidak sebenarnya itu bukan itu. Orang ini memang sengaja gitu, mengutak-atik gitu kan, dan menyalahkan semuanya gitu tanpa tahu mereka apa yang kejadiannya dan apa maksud dari semua itu gitu. Quran yang benar, yang lainnya bukan dan harus dibakar. Yang lain itu bukan tidak benar. Yang itu adalah potongan-potongan, ya ingat, potongan-potongan ya. Dan ingat, ketika orang dengar itu ya, itu kan kadang-kadang gini guys, contoh misalnya, kayak misalnya kita, Anda pernah main pesan berantai nggak? Yang satu sampaikan ke lain, sampai lagi ke ini, itu kan makin ke sebelah itu kan makin beda pendengarannya. Makanya disamakan semuanya, akhirnya dikumpulkan, yang satu, dua, tiga kali kamu dengarnya apa dari dia? Ini, kamu dengarnya apa dari dia? Masa iya sih di counter semuanya gitu. Nah itu yang dilakukan guys, menyamakan semuanya gitu. Jadi mungkin ada yang salah dengar sedikit, dibetulkan gitu kan. Nah, mungkin yang nyatanya sedikit salah gitu kan, dibetulkan. Atau dialeknya segala macam. Jadi itu gunanya guys. Karena manusia gimana pun walaupun dia menghafal ya, tetap manusia itu tak salah dan lupa gitu. Dan nggak semua orang sempurna gitu. Ada yang hafalannya sedikit gitu. Makanya disamakan gitu kan. Nah, karena orang hafalnya begitu. Apalagi orang nggak hafal ya, lebih kacau lagi gitu. Al-Quran versi Utsman ini sama persis gak dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kalau Ini orang jelas nggak tahu. Al-Quran tidak pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu disampaikan wahyu berupa ayat per ayat. Bukan Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad guys, enggak. Ini orang nggak ngerti ya. Jadi ini orang sebenarnya harus belajar banyak tentang Islam, tentang Quran gitu. Ini buat konten ngawur seperti ini gitu, ya kan? para ustadz itu mau jujur, jawabannya adalah tidak. Itulah sebabnya disebut Al-Quran versi Utsman, bukan disebut Al-Quran versi Muhammad. Mana ada Al-Quran versi Muhammad? Ini orang ngarang bebas guys. Nggak ada sejarah mencatat. Orang aja baru di kanon ketika zaman Utsman gitu loh. Itu. Mana ada Al-Quran versi Muhammad coba? Ini orang buat sendiri gitu. Ini ngaco nih guys. Ini orang perlu dididik secara Islami. Emang ngaco nih beneran. Sejak kapan ada Al-Quran versi Muhammad? Jadi Al-Quran itu bukan versi sebenarnya, cetakan. Misalnya gini, ini saya terangkan awal sedikit ya. Misalnya cetakan Indonesia, cetakan Arab Saudi, cetakan Mesir. Karena kenapa ada cetakan beda-beda, isinya sama. Paling covernya beda sedikit. Karena mungkin situ sesuai dengan tradisi sana. Jadi isinya sama. Paling hiasan-hiasannya kayak ini, kayak kayak covernya, kayak apa mungkin bahannya apa segala macam, tapi isinya sama. Buktinya ya, kita punya MTQ, Musyawarah Mufassiril Quran, yang diadakan bahkan sampai ke semua negara. Jadi itu dites hafalan masing-masing Qori'ah ya. Indonesia misalnya kemarin waktu di Mesir MTQ atau di Arab itu datanglah Qori dari Indonesia, dari Malaysia, dari yang lain-lain, itu semuanya menyetor hafalan. Yes. Lihat indah bacanya, ya kan, benar bacanya, ya kan, hafalannya, kan artinya. Kalau tidak sama, bagaimana juri bisa mengetes semuanya itu, bisa menilai kalau nggak sama gitu deh. Yang dibaca dia, apakah ada yang orang Indonesia baca yang versi Kairo? Enggak. Kecuali kalau dia ke Kairo, ya ke Kairo, atau dia bawa Quran Indonesia, baca yang Indonesia, atau dia bawa Quran yang di handphone, jadi handphone sama semua guys. Itu yang dia tidak pahami gitu kan. Dan berdasarkan sumber-sumber hadis yang dipercaya oleh umat muslim, setidaknya ada 2 ayat yang hilang. Seharusnya ada di Quran, tetapi sudah tidak ada lagi di Quran yang dipegang oleh muslim. Muslim yang mana? Anda mungkin maksudnya Anda Syiah ya? Dia memang iya, dia mengatakan memang iya, terus terang Syiah mengatakan banyak ayat yang hilang itu. Nah, makanya ambil sumbernya yang benar gitu kan. Kita ada 4 imam ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya kan, dan 2 imam lainnya gitu kan. Ada 4 imam, sumber di situ, jangan dari Syiah gitu kan. Jadi Anda
Anda ini sudah jauh nanti ya, sebentar. Sekarang ini, yaitu ayat tentang hukum rajam dan ayat tentang menyusui pria dewasa. Kita bahkan tahu dari hadis bahwa ayat-ayat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran karena hilang dimakan binatang. Jadi, berdasarkan hadis aja, sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran surah 15 ayat 9 tidak dapat dipercaya. Nih ya, ayat tentang menyusui pria. Ya. Dan yang itu, apa tadi katanya satu lagi, itu ya, itu Nabi ya ketika menyampaikan itu tidak termasuk dalam bagian. Jadi itu sebenarnya bukan bagian dari Quran. Itu sebenarnya guys ada kajian ya guys. Nanti lah kalau sempat kapan-kapan saya buat kajian ya. Saya buat kajiannya tentang itu. Itu ada memang kajian tentang itu, khusus tentang itu, tentang ayat itu. Tapi itu ayat tidak dimasukkan dalam Quran. Nabi sendiri apa namanya yang memintakan itu. Karena itu ayat ibaratnya gitu loh guys. Apa namanya? Bukan semua yang dikatakan Nabi itu ya adalah ayat Quran gitu. Ngerti nggak? Jadi nggak semua perkataan Nabi itu semua ayat Quran. Nah, ada orang yang salah dalam mengartikan, oh ini Quran, padahal bukan. Karena Nabi lagi ngomong tentang apa gitu kan. Karena Nabi kan juga nggak semuanya isinya Quran itu. Ada percakapan dia sehari-hari, dia ngomong tentang ini, itu nasihat segala macam gitu guys. Nah, tapi itu memang ada topik bahasa sendiri ya. Nanti kita kapan-kapan pas sempat kita bahas guys. Ya, karena kenyataannya Allah tidak mampu menjaga ayat Quran dari hilang dimakan binatang. Nah, satu lagi saya katakan ya, metodenya dihafal, dihafal. Jadi mau dimakan kambing kek, mau makan raya kek, segala macam. Bahkan tadi Usman membakar semuanya nggak masalah, karena semuanya udah ada dalam kepala kaum kaum muslimin. Makanya Usman tidak takut membakarnya untuk menyamakan itu kan. Jadi dia nggak ngerti metode menghafal itu beda dengan metode kalian, ya. Yang umat Kristen ini beda. Saya metodenya ditemukan, saya itu tidak penulisnya, dan itu pun kalau ditulis itu jauh setelah Yesus pergi. Jadi nggak dihafal sama sekali. Jadi betul-betul mengingat apa yang dulu Yesus pernah katakan gitu. Mengingat-ingat sejarah apa yang terjadi pada waktu itu. Itu loh guys, bedanya. Nah, Al-Quran versi Utsman inilah yang dipercaya sama persis dengan Al-Quran yang dipegang oleh Muslim zaman sekarang. Tetapi, kenyataannya juga tidak begitu. Al-Quran bahasa Arab yang digunakan di Indonesia saat ini disebut Al-Quran versi Hafs An-Nasim yang dimodifikasi oleh komite profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tanggal 10 Juli 1924, bukan Al-Quran versi Utsman. Jangan ngerti ya. Akun Vesulman itu adalah akun induk. Lalu dikopi. Gitu loh. Jadi Anda bayangkan ya, bagaimana bisa Usman tuh mencetak akun sebanyak itu coba. Usman emang hidupnya ribuan tahun. Kita aja ya, Alkitab aja ya atau buku apapun itu ada cetakan lama, cetakan baru, itu biasa gitu. Cetak ulang. Kenapa? Karena ya orang makin banyak. Gitu. Orang makin banyak yang butuh Quran. Karena penghafal Quran nggak semua orang penghafal Quran gitu. Sama kayak begitu. Ada cetakan lama, cetakan baru gitu. Itu biasa ya. Kalau semuanya pakai akuan versi Usman, Usman yang buat semuanya ya, dan dulu tidak ada mesin fotokopi, itu bagaimana Usman menggandakannya coba? Makanya karena Islam menyebar ya, Islam di mana-mana, makanya biar nggak ribet, Indonesia cetak akuan sendiri. Arab Saudi cetak akuan sendiri. Tapi sumbernya ada, yaitu hafalan guys. Gitu. Dan versi induknya yaitu buku akuan dari Usman tadi gitu. Nggak ada pun akidah versi Usman udah semua dalam kepala kaum muslimin gitu. Nah, jadi ini yang dikatakan akun Indonesia versi Hafs Al-Hasim, revisi sekali 2024, itu adalah karena ulama-ulama Indonesia itu harus tetap mengambil sumber gitu kan, yang apa namanya, karena ibaratnya untuk lebih apa ya, karena apa namanya, kan harus dekat sumbernya gitu guys. Karena nanti ulama Indonesia buat sendiri meskipun mereka hafal ya kan, kan tidak otentik, makanya yang dekat dengan versi Usman ya, yang kopi yang terdekat itu ya diambillah dari versi Hasim ini. Jadi tinggal teruskan dari situ guys. Gitu loh. Ibaratnya kalau kita buat mobil ya, ya memang ada udah apa teknologinya buat mobil tuh bannya gini, buatnya bahan ini udah punya Indonesia. Tapi untuk menjaga otentisitas, yang pertamanya itu ya didatangkanlah dari misalnya Jepang mobil itu, mobil apa misalnya Avanza. Nanti mobil pertama inilah contohnya itu. Biar lebih
biar otentik dan biar ada buktinya gitu. Jadi nggak main-main, guys. Jadi bukan buatan kami sendiri, tapi memang ada sumbernya gitu. Untuk menjaga keautentikannya meskipun nggak hafal juga gitu. Loh, guys. Jadi itu sebagai contoh aja gitu. Sedangkan gini aja masih disalah-salahkan itu kan. Apalagi kalau Indonesia buat sendiri gitu. Dalam artian nyusunnya tuh tanpa ada sumbernya gitu dari mana gitu kan. Jadi kan orang itu kan berkembang dicetak kan, dikopikan lagi, digandakan lagi, jadi digandakannya double di memori hafalan dan di tulisan. Jadi karena komunis semakin menyebar, akhirnya buatlah cetakan di Indonesia nyetak sendiri kan, dan percetakan Quran Departemen Agama kan, Eropa juga begitu. Nah, kita juga begitu kan. Bahkan parahnya kitab ya, cetakannya tuh dalam bahasa masing-masing, itu parahnya guys. Di Quran tuh masih mending, bahasa Arab semuanya bahasa Arab, paling nanti ada terjemahan ini gandeng sama Qurannya gitu kan, makanya Al-Quran dan terjemahnya. Nggak ada Al-Quran bahasa Indonesia, nggak ada guys, selalu Al-Quran dan terjemahnya. Kalau kita kan tidak, kita betul-betul bahasa Indonesia sama Indonesia gitu, jadi kan kacau nih ya. Jadi nggak ada Alkitab, coba Anda cari di Indonesia nih, Anda akan susah menemukan Alkitab bahasa asli, bahasa Aramaik ya, bukan Yunani. Ini adalah penjajah, ya sudah mungkin bahasa Yunani. Nah, jadi kalau Anda bawa Alkitab Indonesia ke Malaysia, ya isinya mereka pakai bahasa Malaysia, kita pakai bahasa Indonesia. Bawa lagi kitabnya beda lagi, mereka pakai bahasa Italia, Brazil pakai bahasa Brazil, beda-beda gitu. Anda ngomong deh Alkitab Indonesia misalnya, misalnya Matius 7:21, ya, Matius 7:22. Padahal itu banyak orang ambil suruh pada tuan-tuan, orang Brazil atau orang Italia, bonjour atau orang Prancis, bonjour gitu. Atau orang mana gitu, orang Malaysia. Nah, kata apa nih gitu kan? Nah, karena beda-beda kita, guys. Itu kacau di situ. Itu soalnya ada kritik. Apa sama semuanya. Indonesia itu memakai bahasa Arab, Arab Saudi, di mana-mana ada akan temukan akun bahasa Arab itu. Nah, kecuali kalau ditemukan akun dan terjemahnya baru, itu pun bahasa Arabnya dulu, tampilin baru terjemahannya. Saya lagi yang kalau dia mau mengkritik Quran ya, yang nggak ngerti apa-apa, soalnya dia kritik kitabnya sendiri gitu, itu yang lebih parah gitu. Jelas versi Indonesia, bahkan dipecah lagi, ada versi Batak, versi mana misalnya, versi yang lain-lain misalnya gitu kan, itu lebih parah lagi guys. Kenapa disebut Quran versi Hafs, bukan disebut Quran versi Utsman? Karena ya versi Utsman itu udah nggak ada, ibaratnya udah nggak, bukan cetak massal guys, ngerti nggak? Cetakan Utsman maksudnya, versi itu adalah cetakan Utsman yang mengkanon. Utsman dulu nggak ada mesin fotokopi seperti Anda bayangkan sekarang, mesin scanner lu nggak ada. Makanya buat lagi versi atau cetakan lain lagi. Makanya ada versi Indonesia kan, cetakan Indonesia artinya gitu, dari Departemen Agama RI gitu. Jadi versi itu sebenarnya cetakan gitu kan. Itu isinya sama. Apa yang lu Nabi sampaikan sampai sekarang itu sama persis. Saya masih bisa melaporkannya. Coba Anda cek, kita buktikan aja ya. Cari satu umat Islam dari negara mana aja, coba ada apa lagi, cari, datangkan ke saya, kita akan sama-sama baca Al-Fatihah, Al-Baqarah ya, surat lainnya, sama apa tidak. Kalau versinya beda, pasti akan beda nanti, tapi faktanya tidak sama. Makanya ada MTQ tingkat internasional, karena sama. Jadi jurinya nggak bingung gitu, karena semua sama, dicek dari Mesir sama, misalnya di Indonesia sama gitu. Nah itu bahkan dia nggak ngerti hal gini ya. Karena memang ada perubahan dari Quran versi Utsman ke Quran versi Hafs. Ya, perbedaannya apa? Perubahannya apa? Dia tinggal sampaikan perubahannya apa sekelar gitu. Akun tuh segitu-gitu aja, jumlah suratnya segitu, jumlah juznya segitu, jumlah ayatnya segitu gitu. Gak ada perubahan sama sekali gitu. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu ganti nama jadi Quran versi Hafs. Perlu, karena cetakan itu ini, kalau dikatakan ini Quran versi Utsman, jelas bohong. Kenapa? Versi Utsman dicetak terbatas, karena dulu nggak ada mesin fotokopi, nggak ada mesin scanner untuk mengkopi itu. Tentu kalau misalnya nih, saya mau nyetak Quran Indonesia untuk orang Indonesia. Nah,
Nggak mungkin saya fotokopi rekaman punya Usman gitu kan. Tentu saya akan cetak langsung, tapi berdasarkan dari hafalan yang ada di kepala saya, ditambah lagi dari yang tertulis di sana gitu kan. Nah, kalau ini saya kan gampang kan diambil dari dari versi hafal hasib, cetakan hafal hasib gitu guys. Karena itu sama dengan hafalan juga sama gitu. Jadi tinggal ambil yang terdekat ya. Karena kalau mencari lagi ya, Usman ini kan terbatas. Mungkin ada 1, 2, 3 dan itu sudah dimusimkan gitu kan. Jadi nggak bisa sembarang-barang dimasukkan, takutnya rusak nanti. Karena itu udah kanon udah lama gitu kan, harus dijaga gitu. Kadang multi printing gitu kan. Jadi itu memang gitu, koleksi namanya koleksi, musik itu nggak bisa ada sembarang ambil bentar fotokopi, ambil bentar scanner itu nggak bisa, makanya perlu ada cetakan-cetakan setelahnya. Dari situlah sumbernya. Gitu. Jadi sama kayak misalnya kayak buku pelajaran, itu ada petikannya. Pernah lihat buku pelajaran itu ya, atau buku ilmu pengetahuan atau buku apa itu, pasti ada di sana itu adalah catatan kaki atau misalnya apa tuh itu diambil dari pasti ada tuh diambil dari karangan ini. Itu kan nggak masalah sebenarnya. Nah, yang karangan ini ngambil lagi dari yang setelah di atasnya, yang karangan ini diambil lagi di atasnya gitu, sampai sumber asalnya gitu. Nah, jadi pengetahuannya begitu gitu, nggak masalah. Anda tahu nggak misalnya tentang apa terjadi tahun 45? Itu ada catatan sejarah karangan ini. Nah, yang ini ngambil dari karangan itu gitu, maka dicantumkan di buku itu. Dari halaman diambil dari halaman sekian, karangan dari buku, karangan bapak ini misalnya. Itu sah namanya. Jadi nggak mesti diambil super semar, diambil dari super semar, enggak gitu guys. Jadi intinya adalah dia ini ngerti tentang metodologi guys, metodologi. Al-Quran versi Hafs ini adalah Al-Quran yang paling populer atau yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan, banyak muslim yang mengira bahwa Quran versi Kenapa populer? Karena dia banyak dan jatuh ke apa namanya tempat kumpulnya kaum muslimin gitu. Jadi banyak apa namanya kayak misalnya kayak di mana ya kayak apa percetakan apa yang populer misalnya percetakan apa kayak tiga sangkai di situ diambil semua kan kebanyakan yang populer itu memang karena memang situ sumbernya maksudnya yang tak banyak dan yang memang apa terkenal dia nyetak gitu guys gitu yang lain itu mungkin belum menyetak atau bagaimana gitu kan itu dia ujian sebenarnya. Hafs ini adalah satu-satunya versi Quran yang ada di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Wars yang populer dari Maroko sampai Ya tentu Maroko cetak sendiri gitu kan nggak mungkin Maroko menyuruh orang Arab apa orang Mesir, orang Kairo nyetak lagi gitu. Ya kan? Ya buat di negara Anda sendiri. Anda kan punya hafalannya gitu. Ya kan? Anda bisa bandingkan nanti dengan versi ini gitu. Cetakan ini gitu kan? Simpel itu, guys. Makanya ketika ada buku, misal karangan si Anu, itu dia nggak perlu ya minta bisa gini nih, saya mau buat buku nih, tulis buku. Saya bikin apa? Mereka bisa tentang apa atau sejarah Pangeran Diponegoro lah. Tentu saya ambil sumber dari karangan-karangan sebelumnya karangan penulis sejarah ini dari itu gitu kan itu di buku saya tulisan itu sambil comot gitu kan nah apakah itu kan caranya kan apakah saya gini aduh pak tolong dong pak kopikan saya itu namanya bukan penyebar luasan gitu nah mereka tentu punya kerjaan masing-masing gitu yang negaranya sama kayak misalnya apa ya kayak misalnya kayak kita jualan lah makanan itu walaupun kita franchise itu pasti yang di kota-kota tuh masak sendiri gitu kan kalau bisa bahannya sendiri gitu nah bukan lagi masak yang pusat gitu nah sama seperti ini gitu bahannya ya tadi dari situ tapi dia tetap cetak sendiri guys dan bahannya juga ada di kepala dengan hafalan itu jadi dari logikanya sebenarnya kalau dia mau belajar orang ini dia bakal paham tapi kalau dia nggak pakai nalarnya ya begini ya guys Algeria. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Kalun yang populer dari Libya sampai Tunisia. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Al-Duri yang populer di Sudan. Dan masih banyak Al-Quran bahasa Arab versi lainnya. ingat akun bahasa Arab dan itu versi itu cetakan maksudnya yang nyetaknya siapa gitu gitu loh nah, Alkitab versi Minang versi Batak bahasanya udah nggak satu gitu bukan bahasa Arab apalagi Yunani
bahasa masing-masing itu yang kacau sebenarnya guys kalau dia mau mikir gitu kan. Tapi dia ibaratnya apa eh, buruk muka cermin dibelah gitu kan. Versi dia yang banyak tapi dia tunjuk ke orang lain gitu. Ini kacau berpikirnya guys. Semua Quran itu berbahasa Arab dan semuanya diklaim sebagai Quran yang asli, tidak berubah sejak diturunkan kepada Muhammad. Iya, karena bisa dites pakai hafalan. Makanya Anda ambil Quran mana aja nih dari versi-versi ini yang kita kerjakan ini, Anda bawa ke depan saya atau ke depan penghafal Quran. Coba, ada cek, kalau Anda bisa bahasa Arab ya, tapi ada yang nggak bisa bahasa Arab, berarti Anda nggak paham. Tadi tes, ya, sama nggak hafalannya dengan hafalan ini? Pasti sama guys. Itulah kuncinya dihafal tuh di situ. Tidak bakal terjadi miss karena semuanya sudah dihafal. Mereka pun mencipta ini berdasarkan hafalan juga gitu. Sumbernya ini tambah hafalan mereka, samakan semuanya. Jadi metodenya lengkap detail, tidak ada miss. Jaring pengamannya banyak gitu. Bukan seperti kitab Kristen yang tidak dihafal, yang cuma ditemukan gitu kan. Oleh masing-masing pembacanya. Teman-teman muslim yang sudah tahu bahwa ada Al-Quran versi lain selain yang mereka pegang, biasanya masih tetap mengklaim bahwa Al-Quran tidak berubah sejak zaman Muhammad. Mereka berkata bahwa versi-versi lain itu hanya kiraat, hanya berbeda dialek, tidak berbeda makna, sudah begitu sejak zaman Muhammad. Mereka berkata begitu karena ada ditulis di dalam hadis bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dalam 7 ahruf. Kebanyakan muslim, terutama yang awam, menyangka bahwa 7 ahruf ini artinya adalah 7 dialek. Namun masalahnya, seharusnya saat ini tidak ada lagi 7 ahruf karena sudah dikanonisasi oleh Utsman menjadi satu dialek, yaitu dialek Quraisy, dan yang lainnya sudah dibakar. Ini ngerti dialek nggak sih? Dialek itu ya ketika diucapkan, itu dialek. Bukan bahasa, dialek bukan bahasa ya. Dialek itu adalah gaya bicara, logat. Dialek itu logat. Misalnya kata yang sama, ya. Pergilah kau. Orang Minang kata pergilah kau. Orang Jawa, pergilah kau. Orang Batak, pergilah kau. Itu namanya dialek, logat guys. Cara bacanya, bukan huruf-hurufnya gitu. Paham nggak maksudnya? Itu dialek. Cara bacanya, dialek. Jadi ada suatu buku, misalnya ya, orang Jawa baca, pasti beda dialeknya sama orang Minang, sama orang Batak. Dialek adalah cara baca, bukan yang tertulis. Paham nggak? Dialek itu bukan sama dengan bahasa, tapi logat, cara baca. Itu dia tidak paham ya, luar biasa nih orang. Kan? Selain itu, saat ini ada lebih dari 30 versi Quran berbahasa Arab, bukan hanya 7. Ya, kenapa? Karena tiap-tiap bangsa itu perlu cetakannya sendiri. Karena nggak mungkin semua diurus sama Arab gitu. Berapa emangnya Arab tuh kerjanya hanya untuk nyetak Quran. Sedangkan kita cetak masing-masing negara kan. Indonesia nyetak sendiri, orang Minang nyetak sendiri, orang Batak nyetak sendiri kan. Ya kan? Masing-masing nyetak sendiri guys gitu. Bukan ada satu orang Italia mau nyetakkan kita untuk kita, untuk kalian semua. Ada nggak? Orang cetakan dari Vatikan? Ada nggak? Pasti kalian cetakan sendiri kan? Nah, sama kayak Quran. Dicetak dalam negara masing-masing untuk mempermudah distribusi. Karena tiap negara sibuk banyak urusannya, bukan ngurus seluruh dunia aja gitu kan. Sedangkan Arab Saudi ada sibuk dengan haji gitu kan. Nah, apalagi Vatikan itu. Coba. Jadi sekali lagi ya, ini sebenarnya sama aja. Tuh, dengan yang lain juga kayak kitab agama lain juga begitu. Ada cetakan ini, cetakan itu, apalagi kalau berdasarkan apa yang lama kan tentu dimakan usia, rapuh segala macam gitu. Makanya selalu cetakan baru gitu. Itu biasa. Yang penting isinya itu yang penting guys. Dijaga dalam hafalan. Yang penting. Jadi, kenapa dari satu Quran versi Utsman bisa jadi banyak versi di zaman sekarang? Ya saya jawab. Karena untuk mempermudah distribusi. Karena kalau pakai versi Utsman saja, nggak sebanding dengan jumlah kaum muslimin seluruh dunia. Bagaimana caranya coba? Utsman nyetak berapa coba? Berapa biji coba? Ya ada mesin, iya ya nggak seperti sekarang ya ada mesin fotokopi,
ada mesin scanner, dulu nggak ada guys, semua tulis tangan gitu. Jadi anda harus mikir lah, pakai ini Anda, jangan langsung ngomong. Coba teman-teman yang Muslim jawab. Kalau teman-teman mau menjawab dengan jawaban Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek, coba sebutkan 7 dialek itu apa aja. Dialek Quraisy. Lalu yang 6 lagi dialek apa aja? Itu nggak penting. Karena ya itu cuma dialek, cara baca. Yang penting arti dan isinya, materinya guys. Ibarat kalau bahasa Indonesia, materinya seperti ini Pancasila. Orang Batak beda bacanya. Orang Minang beda dialeknya baca itu. Jadi nggak masalah gitu. Dialek itu nggak penting. Yang penting adalah isi, materi, dan apa namanya dalam maksud terjemahannya. Nggak tahu kan? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu 7 qiraat yang sebenarnya, saya mau menunjukkan bahwa perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dengan versi Warsh bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi juga beda makna dan beda arti. Ini adalah tabel contoh beberapa perbedaan antara Quran versi Hafs dan Warsh. Saya tidak akan bacakan. Dia ngerti maka dia bacakan dia. Ini guys ya, nih contoh gini ya, saya katakan ya. Nih, versi Hafs you do, ini they do, ini enjoin instructed, and hasten to. You know, send down, they do not come down. He said, say, mighty, multitudinous. Sama kayak misalnya kalau bahasa Arab itu kami, bisa diartikan kami. Tapi kan dijelaskan lagi gitu. Makanya ada tanda kurung gitu. Kalau mereka ini tidak pakai tanda kurung, langsung aja gitu. Jadi poinnya guys, ini nggak membuat suatu perbedaan karena ini adalah terjemahannya, ya. Terjemahannya. Coba Anda perhatikan ya. Coba Anda perhatikan di kiri makanan. Ya kan? Ya. Nggak ada perbedaan signifikan guys. Dan ini gini, apa saya katakannya? Ini ya, apa namanya? Kayak semacam apa saya katakannya? Yang kayak dialek tadi itu ya, tanda baca yang bukan, maksudnya itu bukan berarti yang sesuatu yang beda jauh gitu. Misalnya kayak orang Minang misalnya ngomong ya mirip lah ya, apa yang mirip bahasa Indonesia ya. Karena Arab itu kan ada rumpun-rumpunnya juga gitu. Nah, jadi orang Kairo jadi maknanya sama soalnya. Cuma logat cara bacanya dan itu diaplikasikan dalam huruf-hurufnya kan sebenarnya sama semuanya. Membeda-beda paling kayak gini. Ini ada huruf ini pokoknya ini pelajaran bahasa Arab lah. Kalau Anda mau paham itu ada belajar bahasa Arab biar Anda paham gitu. Jadi sebenarnya tidak berbeda, ya kan? Ini bukan suatu hal yang kayak owner, king, itu kan sebenarnya sama. They lie, they were lie, or they lie, mereka bohong, mereka sudah berbohong. Kan sebenarnya nggak ada suatu hal yang bermasalah, ya kan? Two words of magic, two magician gitu. Nah ini kan artinya gitu. Makanya tidak ada penjelasan di sini. Kayak Quran juga kan. Jadi kalau bahasa itu ya ini apa namanya, perbedaan yang bukan seperti di Alkitab yang sampai dibuang ayatnya gitu kan, sampai 3 kali terjemah Quran gitu. Nah ini kalau dibaca ya kalau Anda baca ini suruh yang versi kas merisai gitu. Dan versi ini merisai sama aja guys, cuman memang ini tulisannya begini tapi dibacanya sama, caranya bacanya sama kan. Nah kayak ini mana ya yang mana gampang mana nih, oke. Wawa ya, wawasawa ini juga sama ya, sawa. Jadi hanya beda, ini apa namanya, kayak apa saya katakan, kayak nama orang misalnya kayak saya misalnya BOBBY dengan BOBI sama-sama Bobby gitu. Cuman apa namanya ya, itu semacam apa namanya, tanda bacanya saja gitu. Tapi kalau di riset sama. Jadi Anda memang ini pelajaran bahasa Arab agak rumit. Anda kalau ini kan ngerti nih, makanya dia nggak mau bacakan. Ini bacanya apa, dia nggak tahu, nggak bisa baca gitu kan. Makanya ini dia harus belajar guys. Kalau teman-teman memang mau tahu, silakan pause video ini untuk baca sendiri ya. Kenapa nggak coba Anda bacakan? Saya udah bacakan tadi kan. Ini memang sebenarnya agak ribet nih guys, agak apa?
agak apa namanya, agak kecil juga dan tidak jelas juga gitu kan. Ini bahkan ada yang sama nih. Nah, ini kayak ini, apa namanya, ini titiknya 1 apa 2? Kalau titik 2 ko, kalau titik 1 fa gitu. Nah, maka kalau saya katakan ko, nanti atau fa, makanya agak ribet juga gitu. Tapi intinya adalah ini bacanya sama ini, cuma bedanya ini ada alifnya, ya kan, huruf A, ini nggak ada, tapi sama-sama dibaca la gitu. Nah, ini makanya bahasa Arab ini guys harus dipelajari sama dia ini. Jadi dia harus paham itu. Dibaca sama aja gitu, hanya penulisannya karena memang dialek gitu kan. Dialek itu adalah tanda baca yang kayak gini, tanda baca ingat ya, bukan bukan bahasa, ingat beda, tanda baca sama bahasa beda. Kayak misalnya Bobby bisa B O B B B I sama bisa B O B B Y. Orang panggilnya Bobby, sama aja gitu. Cuman apanya beda, ada yang pakai huruf I, ada yang pakai huruf G. Perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh, dan ini baru perbedaan antara versi Hafs dan Waras. Belum perbedaan dengan versi Kalun, versi Al-Duri, dan versi-versi lainnya. Coba ada lihat, sebagian sama kan nih. Ada yang sama persis bahkan ditampilkan dia. Ini Pak pikir. Ini aja sama nih guys, mana? Ini sama. Ini sama kan? Gak ada bedanya. Nah, cuman artinya aja guys, arti gitu. Orang sana mengartikan ini sebagai pemilik owner, itu sebagai raja. Yang sudah sama aja gitu. Aslinya sama aslinya. Ini aja dibedakan artinya. Karena kan ini semuanya arti nih guys. You do, they do nih artinya. Jelas bukan bahasa Arab. Yang penting kita perhatikan ada di sini ya, sama. Gitu. Paling yang berbeda sedikit aja yaitu tanda bacanya aja. Ini ada tanda baca mana ya? Kayak ini ada tanda baca ini kan. Dan ini apa? Ini tidak ada gitu. Itu yang kayak mana lagi kayak makanya itu adalah belajar bahasa Arab gitu. Apa itu tanda baca? Anda akan belajar nanti kalau Anda mau belajar tentunya. Tapi kalau Anda belajar ya Anda bakal susah. Oke? Nah, sekarang apa aja 7 qiraat itu? 7 qiraat itu adalah Nafi al-Madani, Ibn Katsir al-Makki, Abu Amir ibn al-Ala, Ibn Amir ad-Dimaski, Asim ibn Abi al-Najus, Hamzah az-Zayyad, dan al-Kisai. Ketujuh nama ini adalah 7 orang pakar Quran yang disebut Qori. Mereka hidup pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Mereka mempunyai sekolah dan mempunyai Quran versi mereka sendiri. Mereka adalah 7 orang yang paling terkenal dari sekian banyak orang yang punya sekolah dan Quran sendiri pada. Ingat, Quran itu berdasarkan hafalan. Jadi misalnya saya nih, saya buat Quran sendiri bisa. Kenapa? Dari hafalan saya gitu. Kayak saya misalnya hafal Pancasila. Coba saya teruskan Pancasila. Anda silahkan bandingkan dengan Pancasila yang asli. Sama guys. Ini masalah bukan pada Anda buat sendiri apa tidak. Tapi Anda pakai apa metodenya. Hafalkah tidak Anda? Kalau Anda coba buat sendiri tapi Anda tidak hafal, kau kitab nggak hafal, misalnya nih tambah lagi yang hafal kitab, coba dia putus sendiri kitabnya. Kacau. Tapi kalau dia apa kitab nggak kacau. Kayak saya nih, saya misalnya hafal Quran, dan terus Qurannya nggak kacau, dicek sama aslinya sama, karena metodenya hafalan. Itu logika berpikir guys. Jadi mereka ini semua itu mereka hafal dan mereka tuliskan kembali. Dia kalau dicek pun sama yang versi Utsman sama. Karena memang dihafal guys. Makanya Islam tuh simple. Mau ditulis sendiri juga nggak masalah. Kenapa? Nggak dihafal. Penghafal Quran itu yang menulis. Kecuali yang bukan penghafal Quran ya. Mereka ini semuanya tentu adalah penghafal Quran. Sehingga nggak heran kalau mereka nulis sendiri. Bahkan mesti mereka ya. Anda suruh penghafal Quran di Indonesia nih atau di mana-mana, suruh tulis itu kita cek bandingkan dengan yang aslinya atau yang mana saja sama gitu. Itu poin. Zamannya, Quran versi mereka ditetapkan berotoritas bukan oleh Allah atau oleh sang nabi. Al-Quran itu nggak sama kayak buku apa gitu yang dapat stempel dari apa gitu, enggak. Apa tuh sama kayak buku ilmiah. Jadi apa namanya asal sama udah gitu. Dia ngambil dari mana gitu. Nah, umat Islam itu dan ambil kayak tadi ini satu ngambil dari versi Kairo, ya kan? Nah, dibantu lagi dengan hafalan gitu. Jadi Al-Quran itu bukan bukan kayak surat tanah gitu ya. Jadi membandingkan dengan surat tanah itu yang harus ada cap lurah, cap RT, enggak gitu.
Kitab suci itu adalah berdasarkan apa yang dihafal, ya kan? Jadi kalau udah hafal nggak masalah, dicek sama, secara hafalan, secara tulisan sama, itu yang penting. Tetapi oleh Abu Bakar Ibn Mujahid yang hidup pada abad ke-9 melalui buku karangannya yang berjudul Kitab As-Sabah fi Al-Qiraat. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa versi Quran yang ada sekarang adalah 7 qiraat yang sudah ada sejak zaman Muhammad, orang itu sedang berdusta. Karena tidak ada satupun dari 7 orang itu pernah bertemu Muhammad. Yang ngerti, metode Quran itu dihafal. Sehingga para sahabat tuh menghafal dengan dialek masing-masing. Ada sahabat dari Mesir, sahabat dari mana lagi, mereka pakai dialek mereka. Lalu turun-temurun sahabat tadi nyampe lagi ke bawahnya, ya sahabat ini nyampe ke bawahnya. Itu maksudnya guys, itu loh. Jadi semua itu runut turun temurun gitu. Ada sanad semua. Makanya Islam itu dikenal dengan nama sanad, terhubung sampai ke Nabi Muhammad. Beda sama negara kita, nggak terhubung sama zaman Yesus. Kenapa? Karena nggak ada hafalan, nggak ada setelah terima, yang ada hanya ditemukan karena udah itu aja. Saya itu tulisan enggak gitu. Ini enggak, memang turun temurun. Gitu. Muhammad sudah lama meninggal sebelum mereka lahir. Nah, kalau kita perhatikan, nama Hafiz, Waras, Qalun, dan lainnya bahkan tidak ada di dalam 7 nama itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah murid-muridnya lagi gitu. Dan tidak masalah. Bahkan kalau dibuat misalnya Al-Quran versi misalnya pengapalan siapa? Misalnya ada pengapalan namanya Aminah. Cetakan Aminah, silakan asal dicek sama dengan aslinya. Cuman ya untuk mempersatukan ya ngapain Aminah ya pengapalan repot masing-masing kan? Kecuali memang dia butuh itu untuk mendistribusikan. Silakan. Tapi kan ada cara lebih simpel. Kalau dulu kan tidak ada cara itu. Dulu nggak ada fotokopi segala macam, nggak ada guys. Betul-betul semua tuh nulis gitu. Makanya masing-masing nulis gitu. Kenapa mereka? Loh guys. Makanya versi itu cetakan tuh ada karena memang nggak seperti sekarang ya tinggal kopi-kopi aja gitu guys. Karena mereka adalah murid 7 orang itu. Hafiz adalah murid Asim. Iya, turun temurun gitu. Hafalan tuh turun temurun, itu poinnya. Waras adalah murid Nafi. Qalun juga adalah murid Nafi. Dan seterusnya. Murid-murid dari 7 sekolah Quran itu masing-masing juga mengarang Quran versi. Bang mainnya bisa dekatkan mengarang kalau mereka menghafal. Apakah semua penghafal Quran itu mengarang? Enggak, mereka menghafal dari sumbernya. Dan itu semua hafalan sama. Makanya dia nonton guys, kayak apa MTQ, kayak apa Manjat itu acara Pisile gitu. Dia nggak pernah nonton nih, makanya nggak ngerti dia. Itu anak-anak kecil tuh aja yang hafal tuh dites sama ustadznya. Ini setelah ini bacanya apa? Bisa sampai ke bentuknya. Ini ada ayat berapa, di halaman berapa, bisa disampaikan. Nah, metode apa? Sedetail itu. Gitu. Coba Alkitab, ada nggak dibuat begitu? Alkitab cilik, pasti nggak ada. Gitu. Nah, karena memang materinya nggak dihafal itu, kacau aja guys. Makanya udahlah, jadi ngaco guys. Jadi nggak ngerti tapi sosokan gitu kan. Dia lupa kalau tadi caranya dihafal, bukan di Alkitab yang ditemukan. Mereka sendiri. Jadi, Al-Quran yang ada pada teman-teman yang muslim sudah berapa kali mengalami perubahan? Tidak ada perubahan karena materi dihafal. Hafal itu tidak mungkin berubah. Karena yang dihafal sumbernya sama. Saya apa Pancasila. Dia banyak juga apa Pancasila. Kita saya nggak usah ngomong Quran dulu deh. Yang gampang aja, yang umum untuk Pancasila. Coba. Kalau sudah hafal, saya hafal, Anda hafal, si Anu hafal gitu. Cara bukti autentik gimana? Misal saya buat buku Pancasila. Yang 5 itu, 5 sila. Apa perlu saya autentikasi dari Pancasila? Nggak perlu guys. Tanpa tinggal nengok. Look, ini tulisan si Bobi. Sama kok dengan yang Pancasila aslinya. Sudah selesai. Sama sudah selesai gitu. Dan bisa dicek dengan hafalan masing-masing gitu guys. Dan juga ada kopi salinannya. Sudah selesai gitu. Jadi simpel itu gitu kan. Jadi kalau asal Anda hafal ya, asal Anda hafal Anda bisa buat sendiri gitu. Meskipun kalau sekarang itu nggak efektif ya. Jadi zaman dulu memang metode tulis, nggak ada mesin fotokopi. Jadi orang itu memang kesulitan untuk menyebarkannya, untuk memperbanyaknya, makanya banyak ditulis dengan tulisan tangan masing-masing. Dan itu tidak masalah selama yang penting kunci adalah dari hafalan, bukan dari
apa namanya ya, ingat masa lalu gitu ya. Tapi betul-betul dihafal dan dibaca tiap hari. Kalau mana yang ada cuman di Indonesia bahasa Indonesia gitu kan. Nah, coba deh, ada yang satu aja, dia lagi yang bahasa bahasa aslinya, Ibrani atau Ibrani lah. Bahasa Indonesia aja tidak ada yang hafal gitu. Kacau kan guys. Dari Al-Quran versi Muhammad berubah menjadi Al-Quran versi Utsman pada tahun 550-an. Tidak selesai gimana? Tidak ada kanonisasi pada zaman Nabi Muhammad tidak ada kanonisasi. Jadi dia buat tidak selesai ini apa maksudnya? Tidak selesai. Kecuali kalau Nabi Muhammad tuh mengadakan program kanonisasi kayak di Bulan Utsman, oke, nggak selesai sambung Utsman. Ini nggak ada guys, Nabi Muhammad melakukan itu. Jadi apanya yang selesai coba? Dikiranya Nabi Muhammad tuh apa pencetak buku gitu, pencetak kitab gitu kan? Enggak, Nabi Muhammad tuh menyampaikan firman, sahabat yang mencatat, gitu, menghafal. Kelar sudah. Sahabat inisiatif untuk mengkanonkannya agar bisa disebarkan luaskan. Karena kalau hafal kan nanti susah. Misalnya gini, Pak Quran di Mesir gitu. Nah, saya butuh baca Quran. Saya pegang bukunya gimana? Maka itulah gunanya kaderisasi agar gampang disebarkan Quran ini. Tuh. Kalau langsung dari sini kan repot. Ngapal Quran di Mesir datang sini kan repot. Terus di kota saya baru ada 5 pakaian Quran. Nah, berarti orang tuh baca Quran harus ketemu mereka dong. Susah. Makanya dikanonkan. Logika. Dan juga semua kita kan semua itu kan dikanonkan. Itu bukan suatu hal yang masalah dan malah bagus malah. Dari Quran versi Utsman berubah menjadi Quran versi Hasim pada zaman dinasti Umayyad tahun 700-an. Dikatakan nggak berubah karena materi dihafal. Sesuatu yang dihafal tidak mungkin berubah. Siapa Pancasila tidak akan bisa diubah. Gitu. Kalau saya ubah itu bakal ketahuan, ya kan? Karena banyak penghafal Pancasila lainnya gitu. Misalnya coba nih, ada orang tiba-tiba mengubah Al-Fatihah, pasti akan ketahuan. Ya. Misalnya Alhamdulillahirobbilalamin, tiba-tiba ada orang bikin Alhamdulillah Arabal alamon, itu bakal ketahuan karena beda dengan hafalan saya gitu. Nah, coba lagi yang lain, dia bakal tahu, oh nih kamu salah nih, saya hafalan saya nggak gitu. Ada dasarnya ada guys, itu hafalan. Jadi ketika orang coba-coba ngubah akan ketahuan. Dari Quran versi Hasim berubah menjadi Quran versi Hafs pada zaman dinasti Abbasid tahun 700-an juga. Dari Quran versi Hafs berubah menjadi Quran versi Kairo pada tahun 1924. Nah, sebagai bonus informasi, ada beberapa hal tentang naskah kuno Quran yang menarik untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, naskah asli Quran versi Utsman tidak ditemukan atau sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang. Yang kedua, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud punya Quran versi sendiri. Dan menurut dia, surah 1, surah 113, dan surah 114 versi Utsman bukan ayat Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Menurut dia, surah-surah itu adalah tambahan dari manusia. Yang ketiga, selain Ini yang Anda sebutkan ini siapa gitu kan? Ini siapa mereka ini tuh Pak? Makanya ini perlu kajian lagi ya. Ini orang cuma comot sana comot sini gitu, ya kan? Ulama sama sekali tidak ada membahas ini gitu. Karena mereka tahu ini bukan seperti ini kejadiannya gitu kan. Quran versi Utsman dan Abdullah ibn Mas'ud, ada lagi Quran versi Ubay ibn Ka'ab yang merupakan sekretaris Muhammad. Di dalam Quran versi Ubay ibn Ka'ab terdapat 116 surah, lebih banyak daripada Quran versi Hafs yang beredar di Indonesia. Kalau ini adalah sekretaris Muhammad, kan udah diadakan kanonisasi zaman Utsman. Berarti punya dia ini tentu bukan kayak buku ya. Bukan kayak buku dipegang sekarang ini. Dulu tuh belum ada buku guys. Dulu tuh masih di pelepah kurma, di kambing. Kan zaman Utsman kan diadakan kanonisasi. Nah itu kan semua dilebur jadi satu gitu. Ya kan, yang lain itu dibakar semua untuk penyatuan gitu. Penyatuan hafalan, dokumen gitu kan. Jadi dia tentu tidak ada lagi versi dia ini gitu karena semua udah satukan itu masa dia dia lupa yang disampaikan tadi itu gimana kan. Sekarang ini yang hanya terdapat 114 surah. Dan info yang terakhir, saat ini sudah ditemukan naskah yang dinyatakan sebagai salah satu naskah Quran tertua, yaitu naskah Sana'ah. Yang menarik dari naskah Sana'ah ini adalah semua ulama muslim mengajarkan muridnya bahwa isi naskah ini sama persis dengan Al-Quran yang ada sekarang. Namun hal itu adalah dusta. Naskah ini terdiri dari 2 lapis, yang artinya naskah dibuat oleh seseorang,
lalu ditimpa oleh orang lain. Tulisan yang ada pada lapisan atas mirip dengan Al-Quran yang ada pada zaman ini, tetapi tidak persis sama. Sedangkan tulisan yang ada pada lapisan bawah jauh berbeda. Berdasarkan uji karbon yang dilakukan pada naskah ini, lapisan bawah diperkirakan ditulis pada abad ke-7, yang artinya sangat dekat dengan Utsman. Namun lapisan atas diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-7 sampai abad ke-8. Makanya ini nggak bisa percaya, kenapa? Karena metodenya sama kayak Alkitab, guys. Ditemukan, terus cek karbon dan segala macamnya. Islam nggak seperti itu metodenya, tapi turun-temurun pakai hafalan, dokumentasi, penyatuan, kanonisasi gitu. Lalu diterapkan turun-temurun. Pak, bukan cuma dokumen, tapi juga hafalan gitu. Makanya ini bukan metode Islami. Nah, makanya kan yang ditemukan, lalu cek karbon segala macam, kan semuanya sudah ada di kepala kaum muslimin, sudah ada di kepala para sahabat gitu. Jadi buku tuh hanya untuk membantu yang belum hafal. Yang udah hafal nggak perlu lagi gitu loh, logika pikirnya. Yang artinya ditulis pada zaman dinasti Umayyad. Dengan kata lain, Al-Quran mengalami banyak perubahan sejak awal sampai saat ini. Al-Quran yang dibaca oleh Muslim saat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak varian Al-Quran yang ada di dunia. Kalau ada yang berkata bahwa ketika Muhammad meninggal ada ribuan orang yang hafal Quran, kalau memang Quran itu terjaga karena banyak yang hafal, maka tidak perlu dibikin buku. Kan logikanya udah error nih guys. Kenapa dibikin buku? Karena nggak semuanya hafal Quran. Kayak saya nih, saya nggak hafal Quran misalnya. Bagaimana saya mau baca Quran, mempelajari Quran? Tentu saya harus datang kepada penghafal Quran. Jadi buku itu adalah gunanya agar memudahkan Pancasila. Ya, banyak, saya yakin banyak hafal Pancasila karena simple ya. Tapi kan perlu dibuat buku juga kan Pancasila itu kan. Atau apa deh yang gampang kayak rambu lintas, atau buku apa lah gitu. Bahkan buku rukun iman pun itu dibuatkannya bukunya. Rukun iman, lima pada rukun apa. Itu biar memudahkan bagi nggak hafal. Karena nggak semuanya hafal gitu guys. Sama kayak Alkitab. Kenapa dibuka? Nggak hafal gitu guys. Itu kan nggak semuanya, jangan kan lagi semuanya. Satu pun ada yang hafal. Nah kalau dalam Islam nggak semuanya hafal. Nah kalau anda ragu kenapa dua ada misalnya ribuan sahabat hafal. Sekarang aja udah berlalu ribuan tahun, dua penghafal makin banyak gitu. Kan udah jauh dari masa itu kan. Sebenarnya kan makin jauh makin banyak, makin kurang kan. Ini makin banyak guys. Kenapa? Karena hafalan itu digalakkan gitu. Kebanggaan bagi umat Islam untuk menghafal Quran. Karena Quran ada kitab suci kami percayai. Jadi tidak rugi kami menghafalnya. Beda dengan kalian. Yang anehnya meskipun kalian katanya percaya tapi tidak mau kalian hafal. Kalau kami begitu penting. Mulia kami menghafal Quran. Karena itu salah satu cara Allah menjaga Quran, yaitu dengan membuat kami hafal. Mau menghafalnya, mudah menghafalnya guys. Itu poinnya. Justru Quran dibikin buku karena banyak yang lupa. Bukan banyak yang lupa, banyak yang nggak hafal juga gitu. Karena yang hafal nggak semuanya gitu. Karena saya kasih logika ya, kalau nggak dibuat bukunya, saya bagaimana? Saya bagaimana? Ingat, orang lupa oke wajar. Tapi apakah semua lupa? Dan ingat, Al-Quran itu ya bukan seperti yang lain kayak lagu, yang sekali. Quran itu dibaca tiap hari. Dalam sholat, wajib, sunnah, lagi ketika duduk, ketika lagi apa gitu ya. Nah, bahkan itu yang penghafal itu diwajibkan untuk ngapal tiap hari ulang-ulang untuk biar ingat terus gitu ya. Sama kayak misalnya kayak orang ada pernah lihat ya misal guru karate, guru taekwondo itu kan mereka hafal gerakannya dan yang lebih hitam itu kan hafal gerakan kenapa? Karena mereka praktikkan tiap hari sama kayak main bola. Main bola itu guys ya, main pro tuh hafal gerakannya. Bagaimana cara namanya mengecoh musuh, bagaimana cara dengan salto, bagaimana caranya ngoper jauh segala macam. Mereka kenapa mereka hafal? Karena mereka dipraktikkan tiap hari. Gitu loh. Kalau tidak praktikkan tiap hari, itu susah hilangnya gitu. Apalagi Islam menjaga itu semua, jaga mata dan lihat yang haram kan? Dan jaga semuanya sehingga Allah akan membantu mudah kan karena terjaga dari maksiat gitu. Itu loh pikir guys. Nabi Muhammad sendiri aja lupa ayat-ayat Quran. Nabi Muhammad lupa itu gimana? Sedangkan dia nyampaikan sebagai misalnya lupa dia.
Sedangkan muridnya aja ngecek apa, para sahabat tuh ngecek apa tuh ke Nabi Muhammad. Jadi ini orang lucu guys, orang nyampaikan ya, muridnya aja ke dia larinya. Kalau dia mau apa, mengecek hafalan itu. Makanya nggak perlu dibuatkan kanisasi, karena yang sumbernya ada gitu. Gurunya ada, Nabi Muhammad masih ada, yang nyampaikan apa tuh masih ada gitu. Ya kan, makanya nggak dibuat dibukukan. Tapi setelah Nabi Muhammad nggak ada, kemana lagi mereka rujukan itu Pak? Karena para sahabat memang menghafal, tapi kan mereka terbatas ada namanya kematian dan waktu itu orang udah mulai banyak gitu. Terus sekali lagi guys ya, ini orang nggak pakai logika gitu kan kalau ngomong. Nah, jadi kalau kamu masih mau percaya bahwa Quran adalah wahyu yang turun langsung gedebuk dari Allah tanpa campur tangan manusia, Tentu ya, justru tadi dia bilang Al-Quran itu adalah turun dalam bentuk buku kan. Nabi Muhammad itu makanya Al-Quran tulisan Nabi Muhammad gitu, versi Muhammad. Iya aja. Jadi dia mempercayai kalau Al-Quran itu turun langsung gedebuk dari langit gitu guys. Kan Al-Quran itu lah turun berupa wahyu, sampaikan pakai Jibril dari hati Nabi satu persatu, apa apa enggak langsung sekaligus itu guys. Jadi gimana bisa dikatakan tanpa campur tangan manusia? Sedangkan Nabi langsung menyampaikan kepada sahabatnya dihafal dan dituangkan. Jadi nggak ada campur tangan manusia di situ. Beda sama Alkitab. Ya beda sama Alkitab ya. Yang jelas-jelas ada campur tangan manusia. Kenapa? Karena memang itu tulisan Markus. Dan ini semua yang Markusnya beda. Coba anda cek. Alkitab versi Markus pasti beda sama Lukas. Minimal gaya bahasanya lah. Misalnya Markus menceritakan tentang Yudas. Pasti gaya bahasa beda dengan Matius. Karena memang tulisan mereka masing-masing gitu. Nggak ada persamaan gitu kayak. Nah, makanya ada Injil apa tulisan Lukas dan Matius. Kenapa? Karena masing-masing nulis gitu. Nah, kalau ini kan sama yang tadi. Cuma bedanya kota itu menulis berdasarkan kalau misalnya itu menulis berdasarkan hafalan walaupun beda-beda. Kalau Matius Lukas enggak. Itu beda ya. dia dijaga oleh Allah, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, itu adalah pilihan kamu. Dan saya menghormati hal itu. Tetapi ketahuilah bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Bagaimana bisa menghormati tapi mengatakan pada kenyataannya gitu. Luar biasa. Ini orang memang udah nggak berani menunjukkan jati dirinya gitu kan. Nah, kayak saya nih, saya pakai headset kan. Nah, udah nggak ada pakai mikrofon lagi. Tapi asli. Ini cuman beraninya cuman nunjukin kartun gitu ya. Mau melakukan sekali nih orang gitu kan. Sampai dengan Muhammad Namanya pun tanpa ragi. Jangan-jangan gue ini kalau tape tanpa ragi. Kalau bisa di tape gitu. Tape itu enak kalau pakai ragi guys. Kalau tanpa ragi ya nggak enak. Jadi kalau tanpa ragi apa maksudnya coba? Orang semuanya kalau mau bilang tape ya pakai ragi. Kalau tanpa ragi ngapain sebut tanpa ragi gitu kan? Orang udah tahu itu pasti bukan tanpa ragi, yang disebut lagi. Tapi kalau bilang pakai ragi, orang tahu berarti ini tape, berarti ini gitu kan. Karena yang tanpa ragi lebih banyak daripada pakai ragi. meninggal, tidak ada pernyataan dari Allah, Jibril, atau Muhammad bahwa Quran sudah selesai. Allah, Jibril, atau Muhammad tidak pernah memberikan mandat Ketika Nabi Muhammad menyampaikan apa namanya dakwah terakhir di ini, itu berarti umat udah tahu kalau wahyu tidak akan turun lagi. Karena yang menyampaikan udah menyampaikan dakwah terakhir, dakwah perpisahan itu di Haji di Mina itu guys. Jadi Muhammad itu terakhir sebelum dia meninggal itu, jadi ketika yang Nabi meninggal ya sudah nggak ada wahyu lagi berarti. Karena cuma beliau lah penerima wahyu gitu, bukan para sahabat gitu. Ya kan? Nah, lalu apa untuk buat Quran itu nggak perlu mandat guys ya. Yang penting tidak dilarang. Kenapa? Karena itu nama istihad. Itu anda bayangkan kalau nggak dibuat buku ya, cuma dia hafal. Saya bagaimana yang hafal Quran ini? Sedangkan Alkitab aja dibukukan kan. Wah. Jadi kalau saya tanya siapa yang nyuruh ada nggak Yesus nyuruh kalian untuk menuliskan Alkitab? Yang kan lagi dalam bahasa aslinya ya, kayak Quran dalam bahasa aslinya, Arab gitu. Kalian kan dalam bahasa Batak, bahasa apa lagi? Bahasa Cina segala macamnya. Siapa yang nyuruh itu? Pernah nggak Yesus nyuruh? Kan nggak juga gitu. Jadi ya sederhana nih guys. Kalau dia nggak masalah gitu kan, padahal bahasanya jauh lagi ke bawah. Indonesia yang pegang itu bukan dari bahasa asli Yunani atau Aramaik, tapi bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing. Islam kan masih dalam bahasa Arab gitu. Lengkap dengan malah dengan terjemahannya. Jadi sekali lagi agama dia lebih ngaco gitu.
tapi dia malah ngurus Islam gitu kan. Kepada Utsman untuk membukukan Quran. Tanpa campur tangan seorang manusia yang bernama Utsman, yang bukan nabi, Quran bahkan tidak menjadi buku. Jangan salah ya. Kalaupun nggak jadi buku, ya semua jadi buku itu sudah ada dalam kepala kaum muslim. Beda dengan kalian yang memang perlu dijadikan buku. Nah, kami buku itu hanya untuk memudahkan. Nah, ingat, itu idenya Utsman, tapi para sahabat sepakat satu suara dengan Utsman. Nah, jadi ide itu bakal ada terus untuk membuka Quran. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Kalau nggak Utsman melakukan, nanti orang lain melakukan itu. Karena sesuatu yang Nabi tidak pernah larang itu tidak pernah kami haram. Ya, misalnya contoh misalnya apa ya? Kayak misalnya kayak baca Quran puas-puasnya. Nabi tidak pernah melarang gitu. Ada nggak Nabi larang? Baca Quran cuman apa ya 5 ayat aja ya atau suratnya aja ya, nggak ada, bebas mau kami baca Quran sampai ngantuk, mau sehari khatam Quran 5 kali nggak ada masalah gitu karena Nabi nggak melarang itu. Ini sesuatu yang dilarang Nabi seperti mengkanunkan Quran, membukukan Quran, ya jangan anda larang, jangan anda haramkan itu, kecuali Nabi mengatakan kalian jangan bukukan Quran, jelas ada larangan. Jadi ini apa nggak kenal logika itu? Kalau nggak ada larangan ya berarti boleh gitu. Ini orang lucu. Tidak ada satu orang pun yang tahu surah-surah di dalam Quran disusun oleh Utsman berdasarkan apa. Yang Berdasarkan hafalan. Semua sahabat tuh, jadi Utsman tuh bukan menyusun Quran tuh sendirian. Dikumpulkan para sahabat, penghafal Quran, dan juga mereka membuat dokumen mereka. Jadi itu berupa musyawarah gitu. Bukan Utsman diam-diam nulis membuat, enggak guys. Jadi harus dia nggak ngerti sejarah itu. Dia kelihatannya nggak ngerti sejarah, tapi ngomongnya bacotnya parah nih orang. Bukan orang sih sebenarnya, kartun. jelas bukan berdasarkan kronologi waktu turunnya wahyu. Dan susunan Quran versi Utsman berbeda dengan susunan Quran versi Abdullah ibn Mas'ud dan versi Ubay bin Ka'b. Menurut sumber-sumber Islam, ada ayat-ayat yang hilang dan ada ayat-ayat yang ditambahkan pada Quran versi Utsman dari Quran versi Muhammad yang seharusnya. Tidak ada Quran versi Muhammad. Karena pada zaman Muhammad itu belum ada Quran dibukukan, belum ada. Semua ada di hafalan para sahabat dan beberapa menuliskan di lembar-lembaran. Jadi belum ada Quran versi Muhammad, nggak ada. Muhammad kerjanya bukan mencetak Quran, bukan nulis Quran, bukan itu kerjaan Muhammad. Sama kerja Nabi sebelumnya, bukan itu kerja mereka gitu. Jadi ini orang harus belajar lah ya. Jangan banyak ngomong kalau dia nggak ngerti apa-apa. Dari Utsman ke zaman ini, Quran juga mengalami beberapa kali perubahan. Quran yang beredar di Indonesia sekarang ini bukan versi Utsman. Ya gimana mau versi Utsman? Emang kita kan versi Utsman berapa sih? Sedangkan misalnya katanya ada kali katakan udah nggak ada lagi gitu kan? Emang Usman tuh punya mesin fotokopi, punya mesin scanner, mesin cetak itu banyak. Dia versinya ada ditulis, ya kan? Jadi gini aja deh, coba dia tulis Alkitab, ya. Lalu dia coba sebarkan Alkitab versi dia ke dunia. Kalau bisa, kalau sanggup dia coba. Karena sanggup deh. Ini satu aja pun nggak bisa dia. Satu Alkitab ya, satu halaman mungkin dia ada puyeng gitu. Masa nggak berguna? Karena bagi dia penting. Karena apalagi nggak mau kan, bagi nulis itu. Nah, kalau kita mesti penting menghafal, ini nulis pun penting juga gitu. Tapi kita nggak lakukan, kenapa? Karena sekarang ada teknologi gitu. Dan memang itu nggak perlu deh. Jadi dulu, dari itu pun manusia terbatas kemampuan nulisnya. Nggak mungkin nulis banyak, itu nggak mungkin gitu. Tetapi versi Hafs yang baru direvisi pada tahun 1924. Dan ada banyak Quran versi lainnya yang berbahasa Arab dan diklaim asli juga oleh pembacanya masing-masing sekarang ini. Ya, kalimat itu dihafal. Ketika disandingkan semuanya, dibacakan sama. Makanya, kalau Anda perlu tahu, kami sholat jemaah, saya ke Mesir, saya ke Arab Saudi, kemana saja negara kaum muslim di dunia ini, di Afrika sekalipun, ketika imam baca, itu sama dengan yang saya hafal. Bahkan saya bisa koreksi ketika imam salah. Paham nggak? Apa ada pernah belajar itu? Ketika kami sholat, kami bisa koreksi imam. Kalau kaum laki-laki, yang salah itu mengatakan subhanallah.
wanita tepuk tangan sekali. 3 kali imam melakukan salam diganti sama makmum belakang. Imam mundur, mau maju. Itu berlaku di semua negara. Kalau nggak sama bacanya, gimana kami bisa koalisi imam? Itu lo coba pikir ya guys. Nah, kamu beragama bukan untuk percaya kepada kebohongan kan? Iya, dengan kebohongan yang kamu sampaikan kami tidak akan percaya. Karena kami beragama berdasarkan fakta dan logika, bukan kebohongan yang kamu sampaikan. Wahai tanpa ragi. Jadi ketahuilah bahwa kamu juga punya pilihan untuk berhenti percaya kepada Quran dan keluar dari Islam kapanpun kamu. Enak aja. Justru kamu harus keluar dari Kristen. Karena jujur ya, Alkitab kamu seperti itu gitu. Gak jauh dibandingkan sama Quran, jauh gitu. Jauh sekali dibandingkan sama Quran. Ya, jadi seharusnya kamu yang keluar dari agama Kristen. Tapi entahlah kamu udah itu bahas tentang ini dan menanggapi lagi, akhirnya kamu kacau lagi. Sampaikan dirimu pun membuat kartun sebenarnya gitu kan. Kamu yang sudah keluar dari agama Kristen, bukan menurut kami keluar dari agama Islam. Kamu mau. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai hak dan bisa mencegah kamu untuk berhenti percaya kepada Quran. Ya, nggak ada juga hak kamu untuk mengajak kami, karena kami sudah punya agama. Kan? Orang jarang untuk mendakwakan agama pada orang yang sudah punya agama. Dan keluar dari Islam. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Yesus saja dikuasai oleh tentara Romawi, oleh Nabi Yahudi, ditangkap, dikuasai dia, hingga bisa dibunuh. Setelah dia dikuasai, baru bisa disalib ya kan? Bagaimana bisa dia menguasai Anda? Dia aja dirinya dikuasai sama tentara Romawi, sama Pontius Pilatus ya. Ini memang ini orang memang ini sekali lagi bukan menghina ya, tapi sekarang yang namanya fakta agar buka kepala dia yang ngawur ini. Saya tidak akan berkata ini kepada umat Kristen yang baik ya, tapi kepada biar dia dan kepada yang nonton yang mendukung dia ini ya biar paham gitu kan. Kalau memang isi kepalanya nggak ada. Oke, ini mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.